dampaknya. Dan diskusi hari ini sudah bagian ketiga ya, sudah bagian ketiga. Kemarin kita sudah membahas masalah bagaimana itu rasisme, kemudian mengurai konflik-konflik rasisme itu sendiri, dan hari ini harapannya kita bisa menyulam kesadaran sehingga kita bisa tahu nih, kita udah banyak dapat ilmu pengetahuan kan tentang rasisme, tapi kenapa banyak orang-orang yang tidak mampu berperilaku anti rasis? Nah, seperti itu. Nanti para pemateri yang akan membahas mengenai kasus rasisme, kemudian ada psikolog juga yang akan membahas dari perspektif psikologi, kenapa sih orang yang sudah punya pengetahuan rasis, anti rasis, tapi tidak mampu berperilaku tidak rasisme seperti itu. Ya, sebelum kita mulai membicarakan masalah ini, saya akan memperkenalkan dulu para pematerinya. Yang pertama ada Kak Nana ya, udah nggak asing lagi. Kak Nana udah online sudah ya. Oke, Kak Nana ini adalah, saya jadi nggak kenal juga nih tiba-tiba. Oke, Kak Nana ini nama lengkapnya Azharul Husna ya Kak. Lahir dan dewasa di Aceh. Kemudian beliau ini tertarik pada isu perempuan dan anak. Wah, luar biasa nih ya. Nah, saat ini berkhidmat di Kontras Aceh di divisi kampanye dan advokasi sejak tahun 2018. Halo Kak Nana, apa kabar? Mute. Unmute. Ya, sebentar ya, kita dengerin suaranya Kak Nana. Halo semuanya, saya Nana. Sekarang lagi di Kontras Aceh bersama kawan-kawan nih. Apa kabar? Hai, halo Kak Nana. Oke, baik Kak Nana, terima kasih. Kemudian pemateri kedua kita ada Ibu Yulia Direskia. Saya manggilnya kakak aja boleh Kak Yulia? Boleh, manggil kakak aja. Oke. Manggil ibu. Kak Yulia ini beliau adalah ketua IPK. IPK itu Ikatan Psikologi Klinis wilayah Aceh. Beliau ini saat ini bekerja sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa Aceh ya, Kak ya. Kemudian beliau juga seorang fasilitator IMDR, yaitu salah satu metode psikoterapi yang dimana digunakan untuk mengatasi orang-orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma, begitu ya Kak. Dan beliau ini juga merupakan trainer psikotraumatologi yang bersertifikasi serta merupakan salah satu pengurus dari IMDR itu sendiri ya Kak ya. Baik, apa kabar Kak Yulia? Baik, Dara apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke, untuk materi pertama sudah siap? Kok saya ngeliat ke sana ya? Ya, gimana Kak Nana, sudah ready? Kita akan membahas, dari Kak Nana akan membahas masalah kasus-kasus mengenai rasisme. Oke, teman-teman sudah online semua ya. Saya minta responnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, jelas, terima Dara. kasih. Kemudian karena bisa di-unmute kan? Oke, Nana pertama ya Kak ya? Ya, oke. Terima kasih Kak Dara. Ada perasaan gimana gitu ya? Karena bicara ada orang di depan, tapi juga ada laptop, ada perasaan gugup juga ini. Makasih kawan-kawan sekalian sudah bergabung di room Zoom dan teman-teman yang ada di sini. Seperti yang disampaikan oleh Kak Dara tadi, sebenarnya saya mungkin tidak akan membahas soal rasisme lagi, karena di 2 minggu yang lalu, ya minggu sebelumnya dan minggu sebelumnya lagi kita sudah membahas soal rasisme. Di minggu pertama mungkin kawan-kawan bisa mengingat kembali materi bersama Bang Afan Ramli dan Aprila Wayar mengenai rasisme, bagaimana kemudian manusia misalnya mengelompokkan dirinya gitu, kemudian melakukan pembedaan terhadap satu kelompok dan kelompok yang lain. Lalu di minggu kedua juga kita melihat apakah negara kemudian melakukan pembedaan yang sama terhadap rakyatnya gitu. Ternyata ada upaya-upaya negara untuk
melakukan kekerasan terhadap kelompok tertentu gitu. Begitu juga dalam budaya kita gitu. Jadi ada pembedaan-pembedaan yang dilakukan dan kemudian bisa berujung pada kekerasan gitu. Dan itu sebenarnya terjadi tidak jauh-jauh gitu. Kalau mungkin kita cukup familiar dengan kasus tahun lalu di bulan Agustus misalnya, bagaimana mahasiswa Papua yang ada di Surabaya itu kemudian keluar dari asrama dan mendapat perlakuan kasar. Tapi sebenarnya kawan-kawan sekalian, jika boleh jujur, kita di Aceh juga banyak sekali kekerasan-kekerasan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya dulu pada masa konflik itu sering kita dengar misal orang-orang berkata nun pike urung rupa di Jawa misalnya. Saya kira itu orang tapi ternyata Jawa. Artinya ada tendensi bahwa orang Jawa itu bukan manusia gitu. Atau misalnya menganggap karena di Aceh ada beberapa suku juga, ada beberapa etnis, jadi etnis misalnya Gayo itu bukan orang manusia murni gitu-gitu. Jadi di sekitar kita juga termasuk kepada warga Tionghoa misalnya, padahal jika kita telusuri lebih ke belakang itu masyarakat Tionghoa telah ada di Aceh sejak abad ke-11, tapi ada kemudian mengatakan misalnya orang Tionghoa pendatang misalnya pelit atau apa gitu, ada stigma-stigma tertentu dan itu bisa berujung kepada kekerasan. Tapi saya kemudian mau mengajak kawan-kawan misalnya bagaimana kita mau melihat cerita lain, misalnya bagaimana kekerasan itu kemudian bayarannya sangat mahal. Saya mengajak kawan-kawan ke Afrika Tengah gitu. Ada satu negara di sana namanya Rwanda gitu. Jadi Rwanda itu satu negara yang cukup pertanian gitu. Dia merdeka dari Belgia pada tahun 62. Tapi mungkin entah karena kemerdekaan itu diberikan atau bagaimana, justru setelah merdeka pun banyak kekerasan yang terjadi. Nah, di Rwanda itu ada 3 suku yang cukup besar gitu. Ada Hutu, itu yang paling besar, ada Tutsi. Sebelumnya suku Tutsi itu juga cukup besar, tapi kemudian mereka karena terjadi kekerasan berbasis etnis, tadi mereka kemudian besar-besaran sehingga secara komposisi mereka semakin sedikit. Lalu kemudian ada suku Tua namanya. Suku Tua itu konon katanya adalah suku asli, tapi tapi secara populasi jadi lebih sedikit. Nah, pada tahun 90-an itu sudah mulai ada gencatan senjata dan kemudian satu suku menyerang suku yang lain. Lalu terjadi pembunuhan antara suku suku Hutu ke suku Tutsi. Nah, saat itu yang menjadi pemimpin adalah suku Hutu gitu. Nah, ketika pemimpin suku Hutu ada berencana untuk membagi-bagi kekuasaan, ekstremisnya ini yang kemudian marah. Tapi tidak dikatakan juga siapa yang membunuh. Lalu terjadi di tahun 94 itu terjadi penembakan terhadap pimpinan penguasa Rwanda saat itu di atas lalu ditembak, kemudian siapa yang menembak tidak tahu, lalu setelah itu perang semakin besar, jadi satu suku yang lain terus saling bunuh gitu. Nah, itu yang terkenal mungkin kita pernah dengar genosida di Rwanda. Jadi memang ada genosida di Rwanda, jadi ada upaya penghilangan suku tertentu gitu. Nah, itu kan mirip tuh dengan materi kita yang kemarin soal rasisme, ada upaya satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Ini bahkan lebih parah karena ada upaya penghilangan gitu, menghancurkan sebagian atau keseluruhan dari satu kelompok. Ada upaya itu dan itu berbahaya sekali. Nah, setelah terjadi pembunuhan besar-besaran itu kemudian PBB mengintervensi, kemudian tapi orang-orang kan sudah mati, ekonomi rusak. Padahal Rwanda saat itu cukup bagus secara ekonomi karena dia negara pertanian ya.
luka-luka tadi, kerugian-kerugian negara itu bagaimana? Dan termasuk ada masalah orang-orang kemudian jadi trauma gitu. Kita mungkin pernah dengar, nanti mungkin Kak Yulia akan jelaskan lebih lanjut karena saya kurang mengerti secara psikologi. Orang-orang jadi korban itu berpotensi besar untuk jadi pelaku kan. Nah, jadi orang rusak karena orang juga diperkosa, perempuan-perempuan diperkosa, dibunuh. Mungkin mirip situasi Aceh dan mungkin Papua saat ini gitu. Orang-orang dibunuh, orang-orang dihilangkan nyawanya, perempuannya diperkosa. Kalau dibunuh mungkin dapat mayatnya, tapi dihilangkan itu juga satu trauma tersendiri. Nah, lalu mekanisme yang dibuat dalam upaya mengembalikan kondisi seperti sebelumnya, dalam upaya menyembuhkan orang-orang yang tersakiti, terluka gitu. Ada satu rangkaian gitu supaya korban-korban kemudian bisa berdamai dengan pelanggaran itu, pelanggaran HAM, karena genosida itu termasuk dalam pelanggaran HAM. Jadi ada upaya untuk itu berdamai. Jadi ada mekanisme setelah itu. Karena untuk diketahui kawan-kawan sekalian, pun korban dalam kasus pelanggaran HAM, termasuk genosida yang ada di Rwanda tadi, atau pelanggaran HAM yang ada di Aceh misalnya, atau di Papua, atau kekerasan-kekerasan lain. Nah, semua orang yang menjadi korban itu punya hak, gitu. Hak atas keadilan, karena dia sudah diperlakukan tidak adil, dia berhak untuk mendapatkan keadilan, termasuk hak pemulihan gitu. Dia berhak untuk pulih karena dirusak kehidupannya, dirusak dengan bukan karena keinginannya sendiri, tapi ada paksaan dari luar, ada kondisi eksternal gitu yang memaksa dia. Dan kemudian termasuk hak atas kebenaran, karena kita nggak tahu kenapa ini terjadi ke kita, kenapa saya dimusuhi gitu, atau kenapa tentara datang, atau kenapa saya sebagai misalnya orang Aceh dibunuh misalnya gitu. Jadi ada hak atas kebenaran. Kita harusnya boleh meminta, bertanya, mencari tahu kenapa ini terjadi. Baik itu dilakukan oleh negara seperti yang kemarin disampaikan di minggu lalu, kekerasan itu oleh negara, dan kalaupun itu dilakukan oleh sosial budaya, dan negara juga bisa memberi jawaban itu soal itu. Nah, jadi hari ini kalau kawan-kawan melihat Rwanda misalnya, klik saja misalnya Rwanda, kawan-kawan akan melihat Rwanda yang saya ceritakan, orang pesawat ditembak, kemudian orang perempuan-perempuan diperkosa, orang dibunuh misalnya. Satu suku berperang dengan suku yang lain gitu. Karena ada front ini juga, front mungkin kalau di Aceh namanya GAM gitu ya. Jadi ada front pembela Rwanda gitu, FPR gitu. Mereka jadi kebayang ya suasana perang gitu ya. Ada front pembela Rwanda, ada satu lagi yang dari suku Hutu tadi. Jadi satu suku dengan suku lain itu punya frontnya sendiri gitu, punya kelompok tentaranya sendiri dan saling perang gitu. Jadi chaosnya mungkin bisa terbayang gitu kan. Kalau kita nonton film perang itu mungkin bisa terbayang, karena orang mati begitu, nyawa nggak ada harganya. Nah, itu yang berusaha dipulihkan. Luka-luka itu berusaha dipulihkan. Ada namanya komisi kebenaran juga. Jadi hak-hak korban atas kebenaran itu diupayakan, dicari tahu. Nah, kemudian ada upaya keadilan gitu. Tapi yang mau kita bilang adalah segala jenis kekerasan, sumbernya apakah itu karena rasisme, sumbernya karena apapun itu mahal harganya gitu. Dan yang jadi penasaran kita kan tadi sama-sama disampaikan oleh moderator, kok bisa gitu. Ya, mungkin itu saja pengantar dari saya. Saya kembalikan ke Kak Dara. Terima kasih Kak Nana buat cerita singkat mengenai kasus Rwanda tadi ya. Jadi di Rwanda itu ada 3 etnis, di mana 3 etnis besar, etnis ya, suku besar itu entah apa awal mula kejadiannya, padahal mereka adalah negara yang cukup kaya akan hasil pertaniannya, namun apakah itu ada kecemburuan sosial atau apapun itu pemicunya, tapi salah satunya adalah karena rasisme itu tadi, sehingga terjadilah upaya penghilangan etnis atau suku tertentu. Dan
Artinya di sini bahwa rasisme merupakan salah satu faktor pemicu untuk munculnya pelanggaran HAM berat seperti itu ya, Kanana. Nah, baik ini akan nanti dikupas ya dari perspektif psikologi bagaimana generasi seterusnya ketika mendengarkan cerita-cerita mengenai pengalaman di masa lalu, apakah itu membekas menjadi trauma atau bagaimana, sehingga harapannya rasisme ini bukan menjadi salah satu faktor pemicu pelanggaran HAM ataupun kekerasan di kemudian hari, seperti itu kira-kira ya. Oke, untuk ke materi selanjutnya mungkin Kak Yulia sudah bersiap-siap, Kak? Ya. Apakah ada yang akan dipaparkan, ditampilkan di? Iya, betul. Saya coba buka dulu ya slide-nya. Sambil menunggu teman-teman nanti boleh mempersiapkan beberapa pertanyaan ataupun mungkin akan memaparkan kasus-kasus tertentu. Apakah bisa dilihat, Dara, ini slide-nya? Sudah terlihat ya? Oke. Silakan, Kak Yulia. Ya, terima kasih, Dara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Kita hari ini kesempatan yang mahal bagi saya karena jarang-jarang nih saya diundang ke Kontras atau KKR ya. Jadi ini satu kesempatan yang luar biasa menurut saya ketika kita mencoba mengulik atau melihat tentang apapun, tentang tema apapun dari berbagai perspektif. Jadi tidak hanya dari perspektif keadilan, tidak hanya dari perspektif kenegaraan, tapi juga bagaimana human-nya sendiri yang mengalami kondisi tersebut. Ya, salah satu tema kita pada hari ini adalah rasisme. Yang ingin saya coba kupas di sini adalah rasisme dalam perspektif psikologi ya. Cuman di sini mungkin saya bicaranya lebih banyak kepada kenapa orang kemudian melakukan rasisme. Jadi bukan dari perspektif korban saya bicaranya, tapi dari pelakunya mungkin ya. Kenapa sih orang kemudian punya perilaku rasisme dalam dirinya gitu. Tapi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai apa sih yang dialami korban, ya tentu saja kita bisa membuka peluang itu juga untuk diskusi. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Yulia Direskia, saya lahir di Banda Aceh. Nggak usah lihat tahunnya ya, sudah cukup old, sudah cukup senior. Kemudian saya menamatkan pendidikan di S1 di Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, kemudian pendidikan profesi juga di tempat yang sama, dan S2-nya justru membelot dari ilmu psikologi, yaitu di Magister Ilmu Kebencanaan, karena saya bosan juga kuliahnya di psikologi mulu. Ya, tapi karena kita tinggal di Aceh, ladang bencana, tentunya kita juga harus mengisi ruang itu, gitu ya, dari perspektif psikologinya. Kemudian saya bekerja sebagai psikolog klinis, dulu pernah kerja di RSUD Langsa, kemudian sekarang di RSUD Aceh, dan juga masih aktif sebagai EMDR Europe Accredited Consultant atau Clinical Supervisor. Jadi sebetulnya saya ini praktisi, saya bukan dosen dan saya bukan orang yang banyak bergerak di bidang mengajar seperti itu ya, kecuali untuk training-training di bidang EMDR. EMDR itu sendiri adalah salah satu jenis psikoterapi yang spesifik, yang khusus untuk trauma. Jadi itu, kalau untuk itu memang saya sebagai trainernya, sebagai pengajarnya. Tapi untuk di kampus misalnya seperti itu, sekali-sekali saya mengajar ya. Jadi mohon maaf ini kalau cara mengajar saya agak ya ala praktisi lah ya, bukan ala dosen gitu. Oke, kita mulai. Nah, kita lihat dulu, tadi sebetulnya Nana sudah bercerita banyak tentang rasisme itu apa, dan contoh-contohnya segala macam ya. Yang coba saya lihat dari berbagai sumber yang ada, rasisme itu didefinisikan sebagai sekumpulan ide atau kepercayaan yang memiliki potensi untuk menyebabkan seseorang membentuk prasangka buruk yang ada pada akhirnya
membawa pada perilaku negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Ya, jadi sekumpulan ide, sekumpulan kepercayaan. Nah, kalau udah bicara belief, kepercayaan, keyakinan itu tuh memang sangat sulit untuk dirubah, ya. Apalagi namanya belief, namanya kepercayaan itu lahirnya nggak simsalabim, gitu, nggak tiba-tiba ada, gitu, tiba-tiba terus karena trennya lagi begini terus jadi ikut, enggak, bukan tren. Rasisme is not a trend. Jadi rasisme itu lahir dari sejak dia bagaimana dia dipupuk, bagaimana dia dibesarkan, dan bagaimana dia menyerap moral atau norma-norma yang ada di lingkungannya. Ya, kita tadi Nana sudah menjelaskan banyak sekali tentang kejadian-kejadian rasisme, ya. Ternyata kalau di Indonesia, kalau kita mau lihat dari zaman penjajahan kolonial pun sudah ada, ya, di mana Belanda membuat stratifikasi sosial pada masyarakat jajahannya. Kita tahu sekali ya, dulu pribumi nggak boleh sekolah, misalnya gitu. Kemudian tahun 1900 sudah mulai ada diskriminasi di Afrika Selatan. Orang kulit putih memiliki kedudukan lebih istimewa dibandingkan orang-orang yang berkulit hitam. Lalu ada kebijakan apartheid di Afrika Selatan, ya, yang secara terbuka memisahkan kedudukan dan hak orang kulit hitam dan kulit putih, ya. Lalu nggak jauh-jauh dari itu di belahan dunia yang lain juga banyak sekali sebetulnya kita lihat, ya, kejadian-kejadian rasisme. Nah, yang dekat-dekat dengan kita sekarang, tahun 2019 ada kerusuhan Manokwari, menelan korban tidak hanya dari orang Papua, bukan, justru yang jadi korban pendatang, ya, jadi bukan penduduk lokal, seperti itu. Kemudian tadi sudah diceritakan oleh Nana kasus rasisme yang terjadi pada masyarakat Papua di Jawa, ya. Lalu kemudian yang tentu kita belum lupa kejadian tahun 2020 ini yang masih sangat segar dalam ingatan kita, yaitu peristiwa yang menimpa George Floyd, ya, yang sehingga melahirkan kampanye besar-besaran di berbagai wilayah dunia, ya, kampanye Black Lives Matter. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita mau lihat, mengulik rasisme dalam perspektif psikologi, ini sebetulnya kita bisa pakai banyak sekali teori-teori psikologi, terutama teori-teori psikologi sosial, ya, kita bisa melihatnya lebih luas, gitu, ya. Bisa kita lihat dari emosi dan prasangka, konformitas, kemudian egosentris primordialisme, locus of control, kemudian juga psikopatologi. Ya, jadi nggak cukup sebetulnya waktu 2 jam tentunya, atau 1 jam, mungkin lebih kurang lagi ya dari 1 jam, ya, Dara, ya. Berapa menit sih waktu saya? 30 menit, ya. Tentunya kita akan berlari, ya, menjelaskan tentang ini, karena ini adalah teori-teori yang mendasari rasisme. Mungkin ada teori-teori lain lagi sebetulnya yang harusnya bisa dibahas, gitu. Karena kalau kita bicara satu kondisi itu kita harus lihatnya dari banyak pandangan. Oke, sekarang kita lihat emosi dan prasangka, ya. Jadi emosi dan prasangka itu ada dua hal yang perlu kita ketahui. Pertama perilakunya, yang kedua emosinya, gitu, ya. Perilakunya yang muncul manifestasinya adalah perilaku intoleransi. Jadi orang tidak bisa bertoleransi terhadap orang lain, ya. Kenapa? Karena adanya stereotipi negatif terhadap individu atau kelompok yang berkontribusi terhadap perilaku intoleransi. Tadi Nana sudah memberikan contoh banyak sekali, ya, misalnya stereotip yang paling sering itu kan yang ringan aja lah, kita sering dengar orang Padang pelit misalnya, ya, gitu. Jadi orang PD juga gitu misalnya. Justru yang nggak dilihat itu orang Padang itu sebetulnya sangat perhitungan, sangat hati-hati menggunakan uang dan sebagainya. Yang dilihat bukan itunya, ya, tapi pelitnya. Nah, itu perilaku intoleransi itu ketika sudah menjadi setelah dia muncul emosi, gitu, ya. Perilaku intoleransi itu adalah manifestasinya, tapi background-nya, latar belakangnya adalah adanya emosi negatif dulu, gitu, terhadap kelompok yang berkontribusi tadi terhadap perilaku intoleransi, yaitu
kita bisa bilang itu emosi negatif. Walaupun kalau kita bicara emosi sebetulnya nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Emosi ya emosi gitu. Tapi untuk lebih memudahkan kita memahami, ada karakter-karakter dari emosi itu yang sifatnya negatif. Misalnya iri hati misalnya. Nah ini kalau dari penelitiannya Princeton University, rasa iba, kasihan itu juga dimasukkan dalam emosi yang menimbulkan prasangka gitu ya. Kemudian iri hati, rasa jijik, dan kesombongan. Nah, itu 4 jenis emosi itu yang memainkan peran besar. Kita lihat penelitiannya seperti ini. Ya, jadi penelitian ini dilakukan pada sekelompok orang ya yang mereka diberikan setiap anggota penelitian itu, setiap peserta penelitiannya, respondennya itu diberikan 2 dimensi utama sifat kelompok gitu ya. Jadi ada kelompok pertama. Kelompok pertama itu adalah kelompok yang bisa memberikan kehangatan, keramahan, serta dapat dipercaya dan tulus gitu. Nah, kemudian kelompok kedua itu adalah kelompok yang memberikan kesan bahwa anggotanya memiliki keahlian dan kompetensi ya. Nah, jadi dari hasil penelitian itu terhadap sekian ribu orang yang diteliti, ternyata kemudian mereka membuat penggolongan kelompok-kelompok ini gitu ya. Yang paling besar adalah mabuk dan orang miskin. Ini cenderung mereka berikan skor yang rendah untuk kehangatan ya, dimensi yang pertama, dan untuk kompetensi juga rendah gitu. Jadi mereka menganggap kelompok gelandangan, pemabuk, dan orang miskin itu udahlah nggak hangat, nggak ramah, dan tidak bisa dipercaya, juga nggak kompeten gitu. Nah, di situ kemudian emosi yang muncul terhadap kelompok ini, ya persepsi mereka terhadap kelompok ini dan emosi yang muncul adalah perasaan jijik gitu. Lalu kemudian kelompok lansia dan orang dengan disabilitas atau kebutuhan khusus ya. Dari peserta penelitian didapatkan skor yang tinggi untuk kehangatan ya. Jadi mereka menganggap orang-orang yang lansia atau orang-orang yang dengan disabilitas itu cenderung mereka lebih hangat, ramah gitu ya, bisa lebih dipercaya, tulus gitu. Tapi tidak kompeten. Jadi rendah untuk kompetensi. Nah, ini memunculkan emosi iba atau kasihan gitu ya. Lalu kemudian untuk kelompok yang ketiga itu adalah orang kelas menengah kulit putih di Amerika gitu. Nah, untuk orang-orang yang kelas menengah kulit putih di Amerika ini, kebetulan penelitiannya memang di Princeton University itu di Amerika ya. Ternyata skornya tinggi untuk kehangatan dan kompeten. Jadi orang-orang yang kelas menengah kulit putih itu dianggap oleh peserta penelitian itu sebagai orang-orang yang hangat gitu, yang hangat, ramah gitu ya. Terus kemudian juga kompeten. Sehingga persepsi mereka terhadap orang-orang kelompok ini, stereotip yang muncul adalah mereka orang-orang kulit putih, orang kelas menengah ini memunculkan perasaan bangga, tapi juga di sisi lain juga mereka memandang mereka itu adalah orang-orang yang sombong seperti itu. Kemudian kelompok keempat orang-orang kaya, orang Yahudi atau Asia. Orang Asia yang di Amerika tuh ada, kalau Cina-Cina itu biasanya kaya-kaya ya. Mereka pengusaha-pengusaha yang sukses gitu. Nah, di situ muncul skor rendah untuk kehangatan tapi tinggi untuk kompeten. Ya. Bisa dipahami ya, karena orang-orang yang sangat high achiever, yang sangat berburu dengan segala macam prestasi gitu dan cenderung individualistis kan, nggak peduli dengan orang gitu. Nah, ini memunculkan perasaan cemburu dan iri hati. Nah, jadi emosi-emosi yang melatar belakangi prasangka itu adalah 4 ini yang paling besar menurut Susan Fiske ini, yaitu jijik, kemudian iba atau kasihan, kemudian bangga atau sombong, dan cemburu atau iri hati. Gitu. Itu yang melatar belakangi kenapa kemudian muncul belief tentang kelompok tertentu. Oh, kalau orang gelandangan tuh pasti menjijikkan, karena kan nggak mandi, kan ini, karena kan itu, gitu ya. Oh, kalau orang kaya, orang Yahudi gitu di Amerika itu pasti dia kompeten, pasti dia individualistis. Nah, gitu. Jadi akhirnya muncul belief itu, ya.
Oke. Nah, teori yang kedua tentang konformitas. Konformitas ini teori yang sangat terkenal di dalam ilmu psikologi sosial, ya. Konformitas itu gampangnya gini loh. Jadi kalau misalnya ada orang nari saman, misalnya ya, orang nari saman, kemudian diikuti oleh penari-penari yang lainnya gitu kan di sebelah-sebelahnya. Kalau ada satu aja yang beda, itu pasti dia akan terlempar ya kan gitu. Karena nggak sama dengan penari-penari yang lain. Nah, seperti itu juga teori konformitas. Jadi orang itu cenderung akan mengikuti suara terbanyak atau mengikuti apa namanya orang-orang yang lebih banyak tuh lebih seperti apa gitu ya, sehingga ada banyak sekali teori tentang konformitas di sini. Ada yang menyebutkan bahwa konformitas itu adalah perilaku tertentu karena disebabkan orang lain melakukan hal itu. Ada juga yang mengatakan bahwa konformitas itu adalah suatu bentuk perilaku pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada. Ada yang mengatakan bahwa pola tingkah laku orang terhadap orang lain yang mempengaruhinya, ya. Kemudian sampai ada yang mengatakan konformitas itu tendensi untuk mengubah keyakinan seseorang gitu agar sesuai dengan keyakinan orang lain. Karena nanti kita lihat kenapa seperti itu. Ya, di belakang ada lagi. Berikutnya. Nah, ini dia. Apa yang menyebabkan orang mengalami konformitas tadi? Pertama, yang paling sering kita jumpai karena pengaruh dari orang-orang yang disukai. Gitu. Misalnya anak zaman sekarang nih ya, misalnya kalau nggak ikut tren K-pop, ya nggak ikut zamannya gitu misalnya. Ya kan, kalau tiba-tiba di antara orang yang suka K-pop dia suka Mozart gitu kan, dia terlempar dari lingkungannya, dari kelompok itu gitu. Nah, jadi akhirnya karena orang takut tersisih, ya takut sendirian gitu, maka dia cenderung untuk mengikuti pengaruh dari orang lain. Lalu yang kedua ada kekompakan kelompok atau kohesivitas. Kita mungkin sering dengar istilah kohesivitas. Itu sama seperti kalau kita naruh gula ke dalam air gitu ya, gula itu pasti akan larut gitu, ya kan? Nah, jadi kohesif tuh juga seperti itu. Ketika orang memilih kelompok tertentu yang dia nyaman, yang dia suka, yang dia merasa mendapat benefit dari situ gitu, maka cenderung dia akan ngikut dengan value-nya kelompok. Meskipun mungkin nggak sesuai dengan value-nya dia sendiri gitu, tapi karena ada kohesivitas tadi ya, yang namanya gula larut dalam air gitu. Nah, kemudian juga ada penyebabnya karena ukuran kelompok atau tekanan sosial. Nah, biasanya seperti di negara kita tahu ada kelompok mayoritas, ada kelompok minoritas, ya kan? Nah, ketika kelompok minoritas berada di satu kelompok mayoritas, itu akhirnya kelompok minoritas ini cenderung akan lebih termarginalkan gitu ya, sehingga dia banyak hak-hak dia yang kadang-kadang nggak bisa dia dapatkan seperti orang yang di kelompok mayoritas. Nah, karena itu untuk bertahan hidup ya dia harus ya somehow berperilaku atau mengikutilah pola-polanya orang kelompok mayoritas. Jadi itu juga yang menyebabkan terjadinya konformitas. Kemudian ada compliance, kepatuhan, patuh gitu ya. Ya ikut aja gitu apa pendapat kelompok, ya udah kami percaya, kami yakin, kami ikut gitu. Ada lagi private acceptance, ya karena dia ngikut, karena dia patuh, ya akhirnya dia menerima apapun norma yang ada di dalam kelompok itu. Ketika misalnya di kelompok itu bilang kami benci dengan orang itu, misalnya gitu, dengan suku itu, nah ya udah kelompok ini akan mengamini belief yang lahir di kelompok itu, seperti itu ya. Itu yang menyebabkan terjadinya konformitas. Nah, kenapa kemudian individu itu mengalami konformitas, ya, atau melakukan konformitas? Yang pertama karena ada informational influence, yaitu kelompok yang merupakan gambaran dari fakta atau presentasi mengenai suatu situasi, ya,
Misalnya di Aceh, kita tinggal di Aceh, di mana mayoritasnya orang Islam, Muslim, sehingga informational influence-nya adalah kita harus berperilaku, harus punya belief, dan harus melakukan ritual-ritual, ibadah, dan sebagainya, value yang sesuai dengan norma-norma Islam. Nah, itu contohnya. Lalu kemudian normative influence. Ya, sama kurang lebih dengan informational influence. Jadi ketika ada budaya ya atau norma tertentu di dalam lingkungan sosial itu yang mempengaruhi, maka kemudian orang akan cenderung mengikuti norma itu. Kalau enggak, dianggap enggak sesuai norma gitu, bahkan bisa jadi dianggap punya gangguan kepribadian antisosial gitu kan, atau yang kalau orang awam menyebutnya psikopat gitu. Di dalam ilmu psikologi kita menyebutnya gangguan kepribadian antisosial. Maka mau nggak mau ya dia harus ngikut normatifnya gitu. Nah, yang ketiga yang paling sering nih ya, rasa takut akan penolakan. Takut banget ditolak sama orang gitu ya. Ya contohnya kayak gambar ini nih, ya kan, dia seneng karena bosnya itu akhirnya lega, ya kan, semuanya bilang brilliant gitu, I'm with you, couldn't be better, but great idea, segala macam ya gitu. Terus dia akhirnya bilang I love men in uniformity. Jadi kalau mereka semua seragam tuh dia senang banget bosnya. Nah itu takut ditolak. Bayangin nih kalau diantara berapa orang ini kemudian ada satu aja yang beda gitu. Saya nggak setuju Bu, saya maunya begini-begini. Wah, pasti dia terlempar dari grup ini. Itu yang terjadi kenapa orang kemudian punya konformitas. Kemudian ada self categorization, yaitu usaha untuk menyatukan identitas sebagai anggota dalam suatu kelompok tertentu gitu. Nah, jadi kayak gini nih misalnya ya. Kalau dia kemudian berubah sendiri nih, jaketnya apa, jasnya misalnya warna kuning gitu. Gitu kan. Akhirnya nggak sama tuh identitas dirinya dengan identitas anggota kelompok yang lain, sehingga dia ngerasa kok aku aneh sendiri ya. Aku kayak nggak belonging here gitu, nggak jadi anggota kelompok ini. Makanya kemudian karena ada self categorization itu, kemudian dia akhirnya mengikuti norma kelompoknya. Nah, dampak negatifnya apa ya dari konformitas ini? Banyak sekali sebetulnya. Karena yang pertama, yang paling jelas itu individu jadi kehilangan jati dirinya atau yang disebut dengan deindividuasi gitu. Jadi dia nggak jelas itu. Dia itu sebetulnya punya value yang seperti apa, ya, prinsip-prinsip hidupnya seperti apa. Dia takut sekali punya prinsip yang berbeda dengan orang lain. Nah gitu. Kemudian yang kedua, anggota kelompok jadi menomorsatukan kelompoknya melebihi apapun, sehingga hal ini berdampak menjadi etnosentrisme. Pokoknya yang paling hebat tuh orang Aceh, gitu. Pokoknya yang paling oke itu orang Batak, ya misalnya. Jadinya akhirnya jadi mengarahnya ke etnosentrisme gitu ya. Kalau bukan orang Batak nggak oke gitu misalnya. Nah kemudian yang ketiga, pola pikir yang sama, yang ekstrim, membuat kelompok tidak memperhatikan opsi atau pilihan-pilihan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang ada. Ya ini yang contoh yang paling jelas itu adalah peristiwa Pearl Harbor di Amerika. Ya, di mana Pearl Harbor itu pada masanya itu adalah benteng pertahanan Amerika ya, yang sangat dibanggakan gitu oleh orang Amerika. Wah, kami di dunia ini orang yang negara yang paling punya benteng pertahanan paling oke, yang paling kuat. Nggak akan ada yang bisa menghancurkan kami gitu. Nah, karena dia pakai kacamata kuda seperti itu ya, dia tidak memperhatikan opsi-opsi atau pilihan-pilihan atau pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya ternyata Jepang itu diam-diam dia punya bom gitu. Ya mau lu punya benteng sekuat apapun, kalau dihancurin pakai bom dari atas, ya hancur juga, ya enggak? Nah itu akhirnya kan hancur, dibombardir oleh pasukan Jepang. Nah ini contoh konformitas yang paling nyata gitu, yang paling sebetulnya paling bodoh lah gitu. Nah kemudian egosentrisme, primordialisme, ya ini juga ada teori lain yang menjelaskan tentang ini. Ya kita lihat. Primordialisme itu merupakan pandangan atau paham yang memegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil. Tadi saya sudah bilang, yang namanya rasisme itu tidak lahir simsalabim, tiba-tiba gitu, enggak. Tapi dia sudah dimulai dari sejak kecil, ya.
baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertama atau tempat kelahiran seseorang. Itu. Jadi sebetulnya kita itu masing-masing sadar nggak sadar ya, kita membawa primordialisme walaupun mungkin kita menyuarakan tentang anti rasisme. Jangan-jangan kita sehari-hari kita masih rasis gitu loh, hati-hati juga gitu. Primordialisme ini bisa menimbulkan sifat etnosentris dalam memandang budaya lain gitu. Sementara biologis yang melekat pada ras manusia dalam menentukan pencapaian budaya atau individu ya. Kemudian suatu ras tertentu merasa lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur atau bahkan menghina ras lain. Nah, itu ya. Lalu kemudian sejak tahun 1940-an, perilaku rasis diidentikan dengan kelompok atau orang yang berperilaku buruk dengan orang lain, terutama dengan alasan warna kulit. Jadi lagi-lagi alasan biologis gitu. Alasan biologis itu sebetulnya kan kayak bisa dikomplain ya. Itu given, itu dari Allah gitu, mau dikomplain bagaimana gitu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Alvin Hosein dari Harvard University Amerika Serikat menyebutkan orang rasis kecenderungan mengidap sakit mental ya. Nanti kita akan lihat belakang. Nah, ini beberapa contoh dari primordialisme ya, kerap dijumpai dalam potret keseharian atau relasi sosial yang terjadi. Misalnya para pejabat, orang-orang kaya ya, bangga gitu sebagai pejabat, sebagai orang kaya misalnya gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah berkumpul dalam komunitasnya, nah itu kan kemudian akan ada kecenderungan merendahkan orang lain yang berbeda derajat serta kelas sosialnya gitu ya. Lalu misalnya contoh ini saya kutip dari satu tulisannya Muhammad Saleh di Modus In-Depth tentang sikap rasisme dan primordialisme dari seseorang bernama yang akun Facebooknya itu namanya Panglima Pidi. Mungkin kalau dibuka lagi tulisan tentang ini bisa dilihat ya. Jadi ini merupakan refleksi dari nilai, kemudian nobility atau merasa diri kaum bangsawan gitu ya, yang memiliki nilai kehormatan lebih gitu daripada kaum yang lain gitu. Padahal yang dibahas juga masalah biologis lagi, jangan-jangan gitu. Nah, saya sangat tertarik bicara yang ini, locus of control. Karena kalau kita memahami konsep ini, locus of control, maka kita akan memahami kenapa orang bisa melakukan konformitas. Kenapa orang begitu kohesif, ya, begitu terdoktrin dengan pikiran orang lain sehingga dia tidak berani out of the box, gitu. Ya, kalau kita bicara locus of control itu ada dua, ada yang internal dan ada eksternal. Kita punya dua-duanya, ya. Cuman ada orang yang lebih dominan locus of control eksternalnya dan ada orang yang lebih dominan locus of control internalnya, ya. Nah, yang internal itu seperti apa? Locus of control internal adalah persepsi bahwa keahlian atau kemampuan yang dimiliki dapat digunakan untuk mengendalikan nasib dirinya. Jadi dia dengan keahlian yang ada, dengan kemampuan yang ada itu dia bisa kontrol gitu over himself gitu ya. Dan tidak terlalu tergantung pada orang lain gitu. Begitu juga ketika dia punya pendapat, ketika dia punya prinsip, ketika dia punya keyakinan itu tidak terlalu pengaruh oleh orang lain. Dia punya prinsip dia sendiri yang hasil pemikiran dia, hasil pemahaman dia, penghayatan dia gitu. Itu locus of control internal. Yang eksternal itu adalah persepsi bahwa kendali dalam lingkungan seperti nasib dan keberadaan orang lain yang berkuasa adalah hal yang mengontrol dirinya. Jadi lebih melihat keluar gitu. Oh, orang lain bikin apa ya? Oh, aku harus kayak gitu. Orang lain pendapatnya gimana ya? Oh, aku harus kayak gitu. Dia tidak punya pengetahuan yang cukup, ya, tidak punya istilahnya bank data yang cukup gitu di otaknya untuk mengolah, ya, sehingga dia punya kompetensi sendiri untuk menghasilkan value-nya sendiri gitu. Kan dia melihatnya keluar terus. Makanya locus of control-nya tuh di luar, eksternal gitu. Lihatnya keluar.
nanti nggak enak sama orang, nanti begini begitu ya. Orang Asia lebih cenderung ke situ, ke eksternal. Nggak enak saya nggak ngasih contekan, nanti saya dibilang pelit, nanti saya nggak punya teman, akhirnya nyontek, akhirnya ngasih contekan. Kalau nggak dimusuhin sama sekelas, misalnya gitu ya. Nah itu. Nah orang-orang yang locus kontrolnya eksternal inilah yang cenderung kemudian mengarah ke perilaku, mudah sekali dipengaruhi oleh kelompoknya. Kalau kelompoknya rasis, ya udah dia ikut rasis juga, ya. Tapi kalau orang yang dirinya sendiri itu punya locus of control internal, mungkin akan juga ngeblend dengan kelompok-kelompok lain gitu ya. Ada beberapa kelompok mungkin dia nggak akan pilih hanya satu aja gitu. Kayak tadi kejadian Amerika itu ya, sampai dibom sama Jepang, dia nggak sadar kalau dia tuh udah terlalu kohesif gitu kan. Nah kalau orang yang internal itu dia santai aja gitu. Dia punya kepercayaan dirinya sendiri. Dia akan lihat, oh oke, saya bisa masuk ke kelompok ini, mungkin saya belajar sesuatu dari sini, saya masuk kelompok lain. Tapi bukan dalam arti dia mengambil benefit dari situ, enggak ya, tapi artinya orang lain belum tentu bisa mempengaruhi dia gitu loh. Dia punya prinsip sendiri ya. Nah, di sini ada penelitian dari Duckett yang menyebutkan bahwa individu dengan locus of control internal tidak terlalu merasa terancam atau lebih dapat bertoleransi terhadap orang-orang yang berbeda dengan mereka. Gitu. Jadi dia nggak terlalu ngerasa takut lah kalau misalnya dibilang pelit, nggak ngasih contekan misalnya gitu. Dia nggak nyantai aja dia gitu. Nah, pendapat ahli lain mengatakan individu dengan locus of control internal cenderung tidak terlalu berprasangka justru dibandingkan dengan locus of control eksternal, karena mereka akan bisa ngeblend di banyak kelompok dan bisa menghargai gitu loh, menghargai, oh kalau di kelompok ini tuh kebiasaannya begini, oh kalau dia pergi ke Jepang kebiasaannya begini, oh kalau dia ke Kamboja lain lagi kebiasaannya gitu, oh yang namanya asam keung di Aceh begini rasanya, oh dia pergi ke Thailand ada tom yum mirip-mirip kayak asam keung tapi mereka punya cara sendiri dan dia respect itu locus of control internal ya. Nah yang terakhir teori tentang distorsi kognitif dan psikopatologi. Secara ini sangat klinis sebetulnya, tapi saya juga perlu bicara sedikit tentang ini. Jadi orang-orang yang melakukan perilaku diskriminasi itu adalah produk intelektual manusia yang berakarnya dari kesalahan kognitif, gitu ya. Distorsi kognitif itu adalah kesalahan kognitif, false gitu. Mikirnya keliru proses kognitifnya, gitu ya. Nah, di dalam ilmu psikologi kognitif, otak manusia adalah prosesor yang mengolah seluruh informasi di otak yang kemudian menghasilkan keputusan dan tindakan. Gitu. Nah, otak manusia mengolah informasi yang masuk dan keluar di dalam benak, termasuk persepsi, mau negatif, mau positif, perhatian, bahasa, ingatan, proses penalaran dan kesadaran, dan sebagainya. Ya. Nah, prasangka buruk hadir untuk meningkatkan citra diri dari seorang individual atau kelompok. Tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau dia nggak ngikut, ya nanti dia akhirnya jadi tidak masuk dalam kelompok itu. Makanya ketika dia kelompok itu berprasangka buruk, maka dia juga akhirnya muncul prasangka buruk dalam dirinya walaupun sebelumnya nggak ada gitu. Ya, itulah distorsi kognitif. Nah, kemudian individu atau kelompok yang memandang rendah kelompok lain secara emosional akan menghasilkan prasangka bahwa dia lebih baik dari orang atau kelompok lain itu. Contoh tadi kasus Panglima PD itu ya. Jadi dia mempersepsikan dirinya bahwa dia lebih daripada kelompok lain. Seperti itu. Nah, kemudian prasangka bisa hadir pada pola pikir manusia karena proses ini tidak melibatkan proses pemikiran yang kompleks. Kalau dia mikirnya kompleks, pasti akan banyak hal yang masuk, gitu, ya. Pasti akan mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Kayak tadi saya bilang misalnya, oh asam keung di Aceh begini rasanya. Kalau di Thailand ada yang mirip-mirip namanya tom yum. Kalau di Kamboja ada lagi, beda lagi namanya dan proses pembuatannya, ingredients-nya beda. Tapi sama-sama kayak asam keung. Itu kalau proses pemikirannya kompleks, mikirnya banyak gitu, banyak komponen kalau dalam masakan kondimen gitu ya yang dia
dia aduk-aduk dulu, yang dia cerna-cerna dulu gitu sehingga menghasilkan satu kesimpulan. Tapi kalau prasangka itu nggak pakai proses kompleks, dia pakai bypass. Sehingga otak manusia ya udah lahir aja begitu prasangka itu gitu ya. Nah, otak manusia sendiri secara alami juga menghindari proses kognitif yang kompleks, males kan otak kita tuh buat yang berat-berat gitu. Nah, akhirnya prasangka hadir secara cepat dan efisien dalam proses kognitif manusia. Cepat aja gitu muncul. Dia akan membentuk keseragaman informasi dalam penalaran manusia yang kemudian dikenal dengan stereotip. Gitu. Jadi stereotip itu ya sudah terbentuk lama. Yang tadi saya bilang, bukan ikut-ikut tren yang sekarang gitu, enggak. Itu udah dari kecil ya sudah ada. Dan membuat seseorang tidak melakukan proses berpikir panjang, hati-hati atau sistematis. Jadi stereotip itu ya udah begitu melihat kelompok tertentu yang dia sudah punya ada stereotip itu di otaknya, itu langsung muncul bypass gitu. Ya. Bypass, oh ini pasti orang-orang pelit. Misalnya gitu ya. Oh ini pasti orang-orang yang menjijikkan. Misalnya kayak tadi contoh yang penelitiannya Susan Fiske tadi. Nah, bekal pengetahuan yang diperoleh sejak kecil itu menjadi jalan pintas, bypass, ya, individu dalam memberikan label pada orang lain. Makanya orang jadi gampang sekali melabel, gitu, ya. Kemudian tindakan diskriminatif adalah hasil dari stereotip yang sudah terbentuk sejak lama, lalu terbentuk dalam proses pembentukan karakter dari individu sejak kecil dan kemudian melekat secara alamiah di bawah otak tidak sadarnya, subconscious, bukan di otak sadar gitu. Kalau sadar dia pasti nggak akan dia cederai orang, karena nalurinya manusia itu tidak mau mencederai orang lain kan gitu. Tapi karena itu ada di subconscious, dia tidak sadar dan itu yang mendorong-dorong perilakunya ya, maka dia jadi kehilangan kontrol. Tambah lagi kalau dia orangnya yang locus of control eksternal, ya gampang sekali gitu diseret dengan pemikiran-pemikiran orang yang bisa jadi nggak benar gitu. Nah, contoh ini adalah salah satu rasisme, tapi ini terjadinya individual, secara individual gitu ya. Penelitian terhadap Dylan Roof tahun 2015. Dia melakukan pembunuhan terhadap 9 orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, hasil penelitian menunjukkan Roof ini mengidap gangguan kepribadian yaitu namanya skizoid atau gangguan kepribadian yang pengidapnya gemar menyendiri, cenderung bersikap eksklusif, serta cenderung bersikap masa bodoh terhadap reaksi orang lain. Gitu. Termasuk tidak menggubris ketersinggungan orang lain. Nah, peduli ya, walaupun kayak pembunuhnya George Floyd itu kan juga gitu ya. Padahal udah segala negara udah sampai boykot dan sampai apa demonstrasi besar-besaran seperti itu, tapi kan si pembunuhnya nyantai aja. Si pembunuhnya nyantai aja, tidak menggubris ya. Nah, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini dia punya psikopatologi. Dan psikopatologi itu munculnya nggak simsalabim waktu gede terus tiba-tiba jadi psikopat, enggak gitu. Itu dari kecil. Kepribadian antisosial itu mulainya dari kecil. Baik, mungkin itu saja Bu Dara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Oke, sepertinya saya pribadi merasa sebagai praktisi psikolog juga, ternyata rasisme itu bisa dipaparkan dari berbagai macam teori ya Kak ya. Dan luar biasa hari ini sepertinya sangat banyak teori yang harus kita refresh lagi ya mengenai rasisme ini berawal dari mana. Tadi Kak Yulia, jika teman-teman mau nyimak, menjelaskan mengenai asal mula rasisme, beberapa di antaranya yang pertama itu mengenai emosi dan prasangka. Jadi munculnya intoleransi perilaku itu atau yang disebut juga dengan stereotip itu berawal dari ada 4 emosi utama yang bersifat negatif ya, berdasarkan penelitian bahwa rasa iba, rasa iri, rasa jijik,
rasa bangga atau sombong itu bisa memunculkan emosi negatif yang mengarah kepada perilaku intoleransi tadi, ya kan? Nah, kemudian yang kedua tadi ada yang namanya konformitas ya. Nah, kalau konformitas itu sendiri biasanya bisa kita asosiasikan dengan yang tarian saman tadi ya Kak ya, ketika misalnya ada salah satu penari saman yang tidak sama tariannya, maka itu akan terlihat mencolok, sehingga otomatis mau nggak mau dia harus ngikut dengan beberapa para penari lainnya agar terlihat seragam, serasi, dan enak dipandang gitu, menarik. Sehingga begitu juga dengan manusia yang melakukan persamaan perilaku ataupun konformitas itu tadi, ketika ada norma dan budaya tertentu yang melekat pada individu, maka kita akan cenderung mengikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti, maka kita mungkin akan kalau di Aceh mah akan dilabrak WH gitu ya, kalau tidak mengikuti norma dan budaya yang ada di sini. Seperti itu. Kemudian ada teori tentang egosentrisme tadi, bahwa primordialisme itu yaitu pandangan mengenai hal-hal yang dipegang teguh dari kecil. Nah, itu akan menimbulkan sifat egosentrisme tadi ya, Kak ya. Iya. Kemudian yang menarik tadi juga mengingatkan saya kembali mengenai locus of control. Kalau di psikologi ini udah nggak asing ya, tentang apakah seseorang itu kita locus of controlnya itu cenderung internal atau eksternal. Nah, kalau internal artinya kita punya kendali terhadap bagaimana kita mampu mengubah nasib kita. Jadi persepsi terhadap kemampuan diri kita untuk mengubah nasib kita. Sementara kalau locus of control eksternal, inilah orang-orang yang biasanya dia sangat dipengaruhi dari lingkungannya. Nah, biasanya orang yang locus of control eksternalnya ini tinggi, maka dia akan berperilaku cenderung untuk melakukan rasisme tadi itu ya, atau diskriminasi. Seperti itu. Kemudian cukup banyak ya Kak teori-teorinya. Makanya tadi benar kalau Kak Yulia bilang nggak cukup hanya waktunya segini kita rangkum untuk memberikan pemaparan yang singkat kepada teman-teman di sini. Oke, baik. Sebelum bertanya, saya mau jelasin sedikit lagi mengenai tadi yang distorsi kognitif tadi, yang sepertinya ini cukup lagi tren ya sekarang, bahwa ada kesalahan berpikir dari individu itu akan menyebabkan perilaku diskriminasi. Nah, yang terakhir itu secara psikologi klinis ya, psikopatologi itu tadi ya, bahwa seseorang yang memiliki kecenderungan kepribadian tertentu yang sifatnya abnormal, dia akan berperilaku rasisme atau diskriminasi tadi. Oke Kak Yulia dan Kak Nana, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terangkum. Ada 4 pertanyaan, itu dulu yang akan kita bahas satu persatu dalam waktu sekitar 45 menit ya. Pertanyaan, kalau bisa sih 30 menit karena nanti sisanya kita akan rangkum sedikit. Pertanyaan pertama dari Muhammad Ikram, saya baca dulu ya, nanti Muhammad Ikram bisa diskusi sama teman-teman di sini. Pertanyaannya saya bacakan. Apakah dengan makin beragamnya ras, gender, dan lain sebagainya bisa menjadi pemicu akan munculnya rasisme itu sendiri? Kak Lia dan Kak Nana bisa mendengarkan? Bisa, Dara. Bagaimana mengubah persepsi orang, karena seperti yang kita tahu, penilaian awal menjadi acuan orang memberikan penilaian terhadap orang lain. Dan menurut saya ini menjadi hal penting dalam permasalahan gender. Oke, ini pertanyaannya akan diarahkan kepada Kak Yulia atau Kak Nana atau bagaimana? Kak Yulia ya. Kak Yulia kira-kira sudah memahami pertanyaannya? Bagaimana mengubah persepsi orang karena beragamnya ras gender itu memunculkan rasisme. Jadi bagaimana nih caranya mengubah persepsi orang agar ketika dia memberikan penilaian sehingga tidak terjadi permasalahan gender. Seperti itu ya kira-kira. Mungkin Muhammad Ikram bisa di-unmute biar bisa sharing lebih, pertanyaannya lebih terfokus seperti apa, atau sudah benar yang saya paparkan tadi?
Halo, Muhammad Ikram. Ini Kak Yulia sudah terlempar atau masih ada di sini? Atau kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya, dari Rais. Oh ini Silvana ya. Oke, jadi tadi Muhammad Ikram sama Silvana agak berhubungan, jadi kita skip dulu ya, boleh ya, ke pertanyaannya Rais dulu ya. Tapi ini Kak Yulianya sepertinya sudah ada nggak sih? Terpental ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Saya baca sambil menunggu, saya bacakan dulu pertanyaannya. Bagaimana pandangan Kak Yulia terhadap homofobia dan transfobia? Oke Kak, kita ulang dari awal pertanyaannya atau bagaimana? Maaf, tadi koneksinya terputus. Ya. Ini juga saya chatnya juga hilang loh karena tadi terputus. Oh ya, jadi saya nggak punya list pertanyaan. Baik. Mungkin Muhammad Ikram dulu aja kita mute atau langsung bertanya sama Kak Yulia agar lebih jelas pertanyaannya bagaimana. Kayaknya lagi nggak ini ya, lagi nggak di tempat. Dibacakan aja mungkin. Kita baca aja ya, sama-sama saya ulangi ya Kak. Apakah dengan makin beragamnya ras, gender, dan lain sebagainya bisa menjadi pemicu akan munculnya rasisme itu sendiri? Nah, bagaimana mengubah persepsi orang? Karena seperti yang kita ketahui bahwa penilaian awal menjadi acuan untuk memberikan penilaian terhadap orang lain. Dan menurut Muhammad Ikram, hal ini menjadi penting dalam permasalahan gender. Kira-kira Kak Yulia bisa menangkap pertanyaannya? Bisa. Cuman saya ingin menjawab sesuai dengan tema kita hari ini aja ya. Kalau kita bicara nanti ke gender jadi lebih luas lagi. Harus lebih luas lagi pembahasannya dan harusnya di tema yang lain ya. Tapi saya mau menjawab dulu, apakah dengan banyaknya ras kemudian muncul rasisme gitu? Ini sebetulnya logika berpikirnya benar juga ya, karena adanya banyaknya ras di dunia lah makanya muncul rasisme kan gitu. Karena kan memang setiap ras berbeda-beda, terutama secara biologis itu udah jelas gitu, jelas-jelas berbeda gitu ya. Dan seringkali orang mencari kesamaan. Kalau di dalam psikologi itu ada yang namanya teori similarity, sorry. Nama teorinya similarity dan closure. Jadi ketika orang similar, mirip gitu, dia akan cenderung lebih mudah dekat gitu. Makanya ada teori similarity dan closure. Kalau dia lebih mirip, dia lebih cenderung lebih mudah dekat gitu. Tapi ketika dia berbeda gitu, misalnya orang Aceh ketemu dengan orang Papua, beda, ya kan? Dari secara biologis beda. Nah itu mungkin dia akan lihat-lihat dulu gitu loh, akan lihat-lihat dulu, mempelajari dulu, karena memang manusia itu juga punya sistem alert di dalam dirinya kan. Sistem alert itu kan juga somehow untuk survive gitu, untuk dia bertahan hidup ya. Jadi dia akan melihat dulu, ini berbahaya nggak untuk saya? Oke nggak sih ini kalau saya dekat dengan dia misalnya gitu. Nah tapi jangan lupa manusia itu juga adalah makhluk paling adaptif di dunia dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Manusia itu makhluk yang paling adaptif. Dia akan sangat cepat beradaptasi dengan apapun dan dengan siapapun gitu. Sehingga harusnya ya normally nih naturally dan secara fitrah harusnya dia bisa beradaptasi dengan jenis manusia apapun, jenis ras apapun, harusnya begitu. Nah, yang bikin dia jadi nggak normally adaptif adalah tadi tuh skema-skema yang dibangun oleh keluarganya, dibangun oleh masyarakatnya, oleh value-value yang ditanamkan. Contoh di Aceh. Ini kalau kita bicara rasisme, memang akhirnya kan kita akan nyerempet sesuatu yang bisa jadi sensitif ya. Misalnya antar agama aja gitu. Jangan kawan sama dia agamanya itu. Itu kan dibentuk oleh siapa? Ya oleh
bukan oleh kita yang secara fitrah dilahirkan oleh Allah, bukan, tapi oleh bentukan sosial gitu loh. Entah itu keluarga, entah itu masyarakat, entah itu etnis tertentu, seperti tadi saya jelaskan. Jadi pertanyaannya seperti itu kan tadi, apakah dengan banyaknya ras di dunia kemudian membentuk rasisme? Ya iyalah, jelas. Karena ada perbedaan tadi gitu kan. Tapi membentuk rasisme, yang membentuk rasisme itu bukan karena ada banyak ras di dunia, bukan gitu. Tapi karena bentukan sosial atau karena false perception, persepsi yang salah, distorsi kognitif tadi yang saya jelasin gitu. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan yang mungkin belum begitu terjawab, Kak. Pertanyaan tentang bagaimana mengubah persepsi orang tersebut. Kira-kira seperti apa? Ya, nah mengubah persepsi orang tersebut, saya sering melihatnya gini ya. Jadi kenapa orang kemudian kaku gitu cara berpikirnya ya. Kalau udah begitu ya begitu, gitu ya. Yang namanya orang sorry kalau saya menyebutkan etnis tertentu, yang namanya orang Tionghoa begitu, gitu ya. Kemudian jangan dekat-dekat nanti dia makan babi misalnya gitu. Ya, kalau kita tinggal di Aceh for the whole life, selama hidup kita tinggalnya di Aceh terus gak pernah keluar, ya kita akan punya pikiran yang kayak gitu memang, gitu, ya. Kita tidak susah untuk melihat sisi positifnya, gitu, ya. Susah kita melihat gini loh, susah kita melihat sisi positifnya orang yang makan babi, gitu. Seolah-olah orang yang makan babi itu benar-benar orang yang nggak bisa kita terima secara nalar dalam kehidupan kita, kan gitu, ya. Kalau kita memang tidak pernah membuka diri untuk beradaptasi, tapi ketika kita punya satu kesempatan aja pergi keluar, nggak usah jauh-jauh, ya, jangan terlalu jauh keluarnya, Thailand aja misalnya. Oh, begitu sampai di downtown-nya Bangkok itu kan akan melihat segala apa yang ada gitu ya, yang kita jijik, yang kita takut, yang kita punya stereotip tentang babi itu, gitu kan, dan tentang orang yang melekat dengan value itu, gitu. Nah, begitu kita lihat itu kan kita nggak lihat babinya loh, tapi kita lihat orangnya aja kita bisa gitu, bener nggak? Karena saya pernah punya teman yang seperti itu loh, orang Aceh, belum pernah kemana-mana, saya ajak sekali ke luar negeri, kemudian ya kebetulan di Thailand waktu itu, lalu kita jalan-jalan gitu, padahal dia hanya pergi ke pasar dan ketemu dengan orang-orang yang yang konotasinya, asosiasinya itu dengan babi. Konotasinya dia loh ya, asosiasinya dia. Kenapa? Karena di situ di pasar itu orang jual kayak sate, kayak daging asap dan sebagainya gitu yang baunya memang nggak sama dengan bau sate kita gitu kan. Nah, itu kemudian memunculkan false perception, persepsi yang salah gitu. Ini orangnya pasti makan babi gitu kan. Udah. Kemudian yang berikutnya, saya nggak mau ngomong sama orang itu gitu. Nah, itu loh distorsi kognitif ya. Jadi menganggap orang itu orang yang berbahaya, sehingga nggak mau ngomong, ada perilaku intoleransi tadi. Kenapa? Karena persepsi dia sendiri yang salah sebenarnya. Gitu. Jadi itu contohnya ya. Nah, mengubahnya bagaimana? Ya keluar dari box itu. Keluar dari box itu supaya bisa lihat di dunia ini ada banyak sekali ras loh. Kalau kita pergi kok sejauh-jauh lah ke Malaysia aja, ke KLIA misalnya. Oh, kita akan ketemu segala macam ras manusia di situ. Dan kalau kita nggak bisa bertoleransi, nggak bisa beradaptasi, ya kita yang tergerus gitu. Ya jadi aktifkan ya, activate your adaptation. Itu sih sebetulnya. Baik. Karena dengan kita beradaptasi, kita akan bisa melihat bahwa oh kita tuh intoleran ya ternyata ya. Makanya tadi saya bilang rasisme itu kita ngomong sana sini tentang anti rasisme, jangan-jangan kita juga rasis loh, gitu. Harus hati-hati juga. Oke, baik. Berarti usahakan mencoba untuk berpikir out of the box ya, Kak ya. Sering jalan-jalan keluar ya kan. Ini kayak teman-teman dari Papua nih rame di sini, jalan-jalannya sampai ke Aceh, luar biasa. Gimana, teman-teman? Oke, kita lanjut ya Kak. Ini ada pertanyaan yang mungkin tadi sepertinya ada percakapan yang muncul di antara Muhammad Ikram dan Silvana bahwa kalau orang-orang rasis ini sebenarnya orang-orang yang mentally insecure, itu bertanya ya, ada tanya tanyanya. Bagaimana Kak Yulia?
Apakah mereka orang-orang yang mentally insecure? Ya, tadi itu kan sudah saya jelaskan sebetulnya di slide yang terakhir tadi tentang distorsi kognitif dan psikopatologi. Itu saya sudah kasih contoh bahkan ya. Jadi contohnya yang saya lupa namanya tadi ya siapa. Yang orang Amerika membunuh 9 warga kulit hitam. Jelas-jelas dia punya diagnosis gangguan kepribadian skizoid. Nah, itu kan bukan cuma insecure ya, tapi memang betul-betul dia punya mental illness, tidak hanya insecure gitu. Tapi mostly orang yang punya rasisme, betul, dia punya insecurity di dalam dirinya, sehingga dia melihat itu tadi ya, udah dia punya insecurity, dia merasa nggak aman gitu terhadap orang lain. Kemudian begitu dia lihat orang lain sekitarnya, kelompoknya juga bersikap yang kurang menghargai orang itu, maka dia akan lebih cenderung mudah untuk rasis juga terhadap orang itu. Karena dia sudah punya insecure-nya sendiri kan. Ini pasti orangnya gini, ini pasti orangnya bahaya nih. Gitu. Jadi kayak tadi itu ya, orang yang punya locus of control internal, dia akan tidak merasa terancam dengan orang lain. Dia tenang aja gitu. Tenang aja. Saya ketemu dengan orang Nigeria misalnya gitu. Setelah saya lihat-lihat, oh ternyata ramah juga kok orangnya, enak juga ngobrolnya, tapi kita tetap punya boundaries, punya batas, gitu kan. Nah, orang yang locus of control internal, dia akan lebih rileks gitu, menghadapi orang-orang yang berbeda dengan dia. Tapi ketika dia punya locus of control eksternal, banyak dipengaruhi orang luar, plus dianya juga insecure, nggak aman, ya tambahlah jadi tambah kuat rasismenya dalam dirinya gitu. Baik, terima kasih Kak Yulia. Ini ada pertanyaan lanjutan ya, tapi berbeda temanya, tapi sama-sama rasis. Dari Rais, yaitu pertanyaannya, bagaimana pandangan Kak Yulia terhadap homofobia dan transfobia? Karena kebanyakan orang-orang yang homofobia justru belum pernah berinteraksi dengan orang yang homo maupun transgender. Tadi homofobia dan trans apa? Homofobia dan trans apa? Transfobia. Transfobia maksudnya apa? Transfobia transgender maksudnya? Ya, mungkin ketakutan terhadap melihat transgender atau berinteraksi dengan transgender. Oh, transgender fobia maksudnya. Transgender. Saya belum pernah dengar istilah transfobia. Oke. Fobia terhadap orang-orang yang homo dan transgender ya. Ya itu juga kalau kita mau kategorikan ya itu juga sebagai satu bentuk rasisme sebetulnya ya kan. Karena kita punya value yang sangat kuat. Misalnya ya orang Aceh gitu terutama. Orang Aceh kan dengan nilai-nilai agama Islam yang sangat kuat dari sejak kecil, lahir begitu lihat sesuatu yang sangat ekstrim berbeda ya. Kalau mungkin sekedar berbeda aja mungkin masih bisa diterima akalnya gitu. Tapi begitu lihat ini ekstrim banget bedanya gitu. Ya kan? Katakanlah kaum homoseksual, transgender apalagi gitu ya. Itu kan terbingung-bingung kita melihatnya. Nah, menghadapi situasi yang seperti itu memang pada akhirnya menjadi tidak mudah bagi kita untuk tidak rasis. Begitu. Ya enggak? Secara natural pun begitu kan gitu. Karena ini terlalu ekstrim bedanya dengan kita gitu. Jadi sebetulnya yang bisa dilakukan, tadi pertanyaannya apa yang bisa dilakukan ya, Saraya? Pandangan kakak. Oh, pandangan saya? Pandangan saya pribadi nih? Ya. Atau sebagai psikolog? Sepertinya sebagai psikolog ya, Kak. Oke. Karena kalau saya secara pribadi beda lagi. Okay. Tapi saya nggak boleh bawa my own value kan. Ya. Nah, sebagai psikolog, saya tidak boleh menggunakan rasisme apapun ketika berhadapan dengan siapapun. Nggak boleh. Itu. Karena tugas saya, kenapa? Sebagai Kak Yulia bagaimana? Ya itu tadi, ketika itu sangat berbeda dengan kita kan kita perlu adaptasi kan, gitu kan? Perlu adaptasi dulu gitu. Kita perlu isi dulu nih bank data di otak kita dengan pengetahuan tentang apa itu homoseksual. Kenapa bisa kayak gitu, ya kan? Terus kemudian seberapa bahayanya sih itu bagi saya sendiri sebagai psikolog misalnya, atau sebagai human aja, sebagai manusia gitu. Seberapa bahayanya sih orang yang homo itu terhadap saya?
ada pengaruhnya nggak sih ke kehidupan saya sendiri sebenarnya? Itu kan pilihan dia ya, gitu. Pada akhirnya ketika orang bisa beradaptasi akan begitu kan, Ya. gitu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya ini banyak sepertinya ya, luar biasa ini pertanyaannya. Saat ini terus yang ditanyain, ya, kan nanya kapan? Ini memang sesinya khusus, Kak. Oh, memang membahas Ini khusus konsultasi. rasisme dalam psikologi. Tadi ngantarin kasus aja, Kak. Banyak kerugian. Terus untuk mencegah itu gimana gitu, supaya nggak terjadi. Saya jadi nggak enak maksudnya mana nanya. Karena enak kali, Kak. Memang mau lihat ini sih sebenarnya apa rasisme, tapi dari sisi psikologi. Kenapa orang-orang tahu tapi sikapnya nggak berubah. Jadi memang mau dibongkar dari situ. Ya. Oke, kita lanjut ya Kak ya pertanyaannya. Nanti Nana juga bisa berinteraksi juga ya. Oke. Oh iya, oh malah mau nanya. Oke, nah saat ini pertanyaan selanjutnya ya Kak Yulia. Saat ini kita tahu bahwa adanya standar kecantikan di masyarakat yang menilai kulit putih lebih cantik dibandingkan hitam. Sehingga hal ini menimbulkan insecure bagi orang-orang yang berkulit hitam dan mendorong beberapa orang untuk mengikuti stigma tersebut agar memenuhi standar. Nah, lalu bagaimana kita harus menanggapi hal ini? Gimana Kak? Ya itu balik lagi ke penjelasan locus of control tadi gitu. Ya pada orang-orang yang punya locus of control eksternal memang akan segera mengikuti gitu, akan mudah sekali mengikuti. Bahkan kalau kita lihat ini menarik kalau bahas tentang kecantikan ya, misalnya standar kecantikan orang Korea gitu. Saat ini yang menjadi standar kecantikan orang Korea adalah kalau dagunya itu bentuknya persegi, apa namanya kayak gini nih, runcing, gitu. Sehingga runcing beneran runcing. Ya sehingga mereka rame-rame melakukan operasi plastik dengan cara memotong rahang pipinya dipotong supaya bentuknya benar-benar bukan tirus lagi ya, udah memang runcing kayak buah pir itu ya, kayak gitu. Nah beda lagi kalau pergi ke negara apa ya di Afrika saya lupa, Rwanda atau negara apa gitu. Justru yang dinamakan standar cantiknya mereka itu adalah kalau orangnya gendut, gemuk sekali dan besar gitu. Jadi kan semua orang berlomba-lomba ngikutin yang besar. Kalau dia ke Korea bisa jadi alamat dia diejek orang gitu kan di Korea gitu ya. Jadi kan akan berbeda-beda. Nah balik lagi ke locus of control si orang itu. Ketika dia locus of controlnya eksternal kan kewalahan ya. Karena di mana dia berada dia ngikut orang gitu. Tapi kalau dia locus of controlnya internal, dia bisa bangun kepercayaan dirinya sendiri. I'm good as I am gitu. Saya tuh ya oke aja sebagai saya gitu. Dia nggak akan perlu ngikut sana sini, ya kan? Jadi yang diberesin locus of control internalnya. Nah, siapa yang ngeberesin? Bisa dirinya sendiri, ya kan? Bisa juga dibantu oleh profesional. Kalau keterlaluan nggak beresnya gitu. Jadi memang harus ada pihak luar untuk membantu bagaimana mengubah locus of control yang eksternal itu tadi ya Kak ya? Sebenarnya iya, sebenarnya karena itu kan kayak tadi saya bilang ya, bentukan dari kecil ya kan, bentukannya dari kecil, dia juga nggak sadar dia punya seperti itu, dia juga nggak sadar kalau dia tuh nggak pede banget sebenarnya gitu, nggak punya prinsip sendiri. Nah itu jadi emang harus dibantu sih kalau memang sampai kemudian misalnya dia memunculkan manifestasi perilaku intoleransi tadi misalnya gitu ya, jadi rasis ke semua orang misalnya. Nah kan itu membahayakan orang lain, misalnya kayak tadi kasus yang membunuh 9 orang hitam di Amerika itu kan kalau udah ekstrim seperti itu contohnya ya harus dengan bantuan profesional. Ya. Baik, ini ada pertanyaannya sepertinya berhubungan dengan locus of control eksternal itu tadi. Pertanyaannya itu, bagaimana kita sebagai manusia mengajarkan diri kita sendiri agar tidak melekatkan prasangka-prasangka tersebut? Bagaimana supaya kita sebagai manusia mengajarkan diri kita agar tidak melekatkan prasangka tersebut? Seperti apa ya Kak kira-kira? Nah, itu bagus tuh, self statement ya. Apa yang harus kita bilang ke diri kita supaya nggak berprasangka gitu kan ya. Yang pertama yang harus dibilang adalah be open mind gitu.
be open mind, ya. Jadi no matter kamu punya prinsip yang agama yang seperti apa, value yang seperti apa, yang kamu yakini bahwa ini adalah yang paling benar, yang paling baik dan sebagainya, ketika melihat orang yang berbeda agama misalnya gitu, ya kan? Be open mind itu bukan berarti kita menerima value-nya mereka, bukan gitu. Tapi kita menghargai dia as a human, menghargai dia sebagai manusia. Yang kita lihat manusianya loh, gitu, ya. Yang kita lihat itu organismenya, entitinya gitu, bukan elemen-elemen lain yang melekat dengan dia gitu. Dia sebagai manusia. Jadi kita be open mind-nya itu kepada dia sebagai manusia. Contoh, saya punya sahabat dekat orang Thailand, dekat sekali. Dan dia Buddhis. Dia Buddha yang taat gitu. Dan saya consider myself sebagai muslim yang taat juga gitu, ya kan? Nah, ketika kita sekamar itu kan jadi problem ya. Jadi problem banget gitu. Ada hal-hal yang saya nggak nyaman ya, kok nggak nyaman ya gitu. Tapi kan pada akhirnya ya itu lagi, be open mind ya, buka pikiran kamu, buka mata kamu, telinga kamu, semua sensori kamu tuh dibuka ketika ketemu dia. Kemudian lihat apa sih yang membuat kamu insecure dengan dia gitu, yang membuat kamu nggak nyaman dengan dia apa gitu. Nah, setelah kamu tahu apa yang membuat kamu nggak nyaman, ya coba didiskusikan dengan dia. Misalnya dengan teman saya yang Buddha itu saya bilang terus terang, saya tuh nggak nyaman ya kalau kita pergi ke restoran terus kamu makan babi. Saya bilang gitu. Oh iya, ya saya tahu kok, dia bilang gitu. Maka kita tidak akan pernah pergi ke restoran yang ada babinya. That's how you build your mutual respect. Ya, gitu tuh caranya membangun mutual respect. Ya, respect each other, menghargai satu sama lain. Tapi dimulai dengan open mind dulu. Kalau belum apa-apa udah di penjara atau pikirannya udah ditutup aja. Ini pasti ya kayak tadi teman saya tuh yang saya ajak ke Thailand. Begitu lihat orang kulit putih, mata sipit, itu udah langsung ya kan? Itu kan betul-betul dia pakai penjara di kepalanya. Ya nggak sih? Dia bawa-bawa sel kemana-mana tuh di kepalanya. Nggak bisa open mind gitu. Ya. Begitu dia open mind, dia buka, saya kasih tahu nih, kamu lihat ya, ini ada yang namanya si Nawanan, ini ada yang namanya si ini ada namanya si itu gitu ya. Yang orangnya tuh benar-benar helpful, baik, tulus, bantuin, itu membuka penjara dia, membuka pikiran dia bahwa ternyata nggak kayak yang saya pikirkan ya. Di situ rasisme itu menurun, gitu ya. Diskriminasi, pikiran-pikiran negatif, tadi emosi negatif yang ada jijik, yang ada apa segala itu berkurang. Meskipun dia tetap perlu ada itu, kenapa? Buat dia menjaga dirinya sendiri juga, gitu. Ya. Selanjutnya pertanyaan kita guru, pertanyaannya banyak, jadi penjelasannya juga banyak sepertinya, dan ini skupnya lebih luas lagi nih Kak, pertanyaannya kepada Kak Yulia bahwa dalam perspektif psikologi, metode apa yang perlu diterapkan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi diskriminasi ras dan etnis di suatu negara? Waduh, ini pertanyaan berat, ini yang jawab politikus dong, bukan saya. Pemerintah ya bikinlah kebijakan-kebijakan apa gitu yang anti diskriminasi, ya kan? Harusnya kan gitu. Saya tuh psikolog loh, praktisi. I'm working as an individual practitioner. Saya bekerjanya itu secara individual. Ya, saya sebagai psikolog itu tidak pernah bicara kebijakan. Anda bertanya pada orang yang salah. Gitu. Tapi saya punya pendapat sih, kalau mau dibawa ke situ gitu. Saya bukan psikolog yang juga politisi soalnya. Saya betul-betul murni praktisi. Kalau mau dibawa dalam kebijakan, ya itu tadi, ya memberikan kesempatan yang sama semua orang, memberikan mutual respect yang sama terhadap semua orang, memberikan itu yang susah kan? Itu yang never happen di negara kita. Coba aja lihat. Jadi pertanyaan itu saya nggak bisa jawab. I'm sorry.
Oke. Karena gini loh, karena berhadapan dengan kenyataan yang ada ya nggak pernah akan ada itu gitu. Buat apa saya bicara itu ya? Baik Kak, saya juga bingung ini mau ngeresponnya seperti apa. Oke, kira-kira semoga tadi namanya karena kalau gini loh, kalau bisa boleh ditambah juga sebenarnya tiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu basisnya kan kepentingan juga. Jadi mau pakai perspektif psikologi apa kalau udah kepentingan yang bicara kan? Betul. Jadi sulit. Pertanyaan lanjutan misalnya apakah pembuat kebijakan nggak ngerti gitu kan? Enggak juga. Tapi kalau udah kepentingan itu udah nggak ada Tuhan di situ ya. Jadi itu soal apa namanya ego-egoan lah ya. Jadi memang nampaknya mau pakai perspektif psikologi apapun nggak mempan Kak Yulia kayaknya gitu ya Kak ya. Mungkin itu ya percuma kita berbuih-buih menjelaskan secara psikologis harusnya begini, idealnya begini begitu, tapi it never happen gitu loh. Ngapain? Ya kan? Kepentingan apa ekonomi, politik. Jadi memang sudah ya. Nah itu tadi bikin kalau boleh nyambung nih Kak, langsung ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaan tadi sempat mau tanya juga sekalian gitu kan. Tadi Kak, sebenarnya saya memang nggak begitu paham soal kayak saya sampaikan ke Kak Yulia. Soal-soal yang berkaitan dengan mental, psikologi. Jadi memang kurang paham. Ada di slide Kakak, mungkin Nana yang terskip mungkin ya. Tadi Kak sampaikan soal diskriminasi itu produk intelektual yang berakar dari kesalahan kognitif gitu. Anak-anak sekarang atau orang-orang kita sekarang kan bisa menjawab pertanyaan ujian dengan cukup bagus. Misalnya ditanya, kalau ada tetangga kamu beragama berbeda gitu, apa yang harus kamu lakukan? Anak-anak tuh bisa jawab dengan baik. Artinya secara kognitif bagus ya kan Kak. Tapi secara kelakuan, perilaku itu tuh jauh dari jawaban yang di ujian tadi gitu. Kenapa yang pengetahuan kognitif tadi itu nggak jadi serapan? Salahnya di mana? Tadi Kak memang udah bilang distorsi kognitif. Kok bisa distorsi gitu ya? Kita tahu, tapi ketika di perilaku bahkan kita nggak sadar bahwa itu yang kita pelajari nih. Itu apa yang bikin jadi distorsi. Kemudian mungkin ada tips atau gimana caranya gitu ya pengetahuan tuh jadi serapan biar dia menjadi tingkah laku. Nah kalau udah begitu mungkin nanti bisa nih kita punya produk produk dari pemerintah yang cukup baik. Kalau memang pengetahuan itu jadi terinternalisasi. Mungkin itu Kak pertanyaannya. Penasaran kali kok bisa terkacau gitu. Nah pribadi gitu juga punya pengetahuan. Kalau ditanya bisa jawab. Tapi ketika terjadi atau ketika berperilaku itu kok kayak distrak gitu, kayak kacau, kayak rusak gitu. Ya. Kak biar sekalian bertanya. Makasih Kak. Ini pembicara sekalian bertanya, tapi mewakili pertanyaan banyak orang mungkin yang nggak berani ditanyakan. Oke, jadi kalau kita bicara distorsi kognitif, artinya kita bicara otak, ya kan? Otak manusia itu ada bagian dia tumbuhnya dari bagian belakang dulu, gitu. Bagian belakang itu memuat kemampuan visual, melihat ya, dan kemampuan auditorik, mendengar. Jadi umur 0 sampai 2 tahun itu dulu tuh yang tumbuh belakang, ya. Lalu kemudian setelah itu terbentuk dengan sempurna, dia bergerak ke bagian tengah. Bagian tengah itu adalah otak bagian bahasa. Jadi di situ ada kemampuan dia merangkai kata-kata, memahami kata-kata, merangkai kata-kata, memproduksi kata-kata yang terbentuknya di usia 3 sampai 5 tahun, ini di tengah. Ini agak panjang penjelasannya, nggak apa-apa ya Bu Dara ya? Pertanyaannya soalnya berat ini, jadi jawaban saya akan detail dan berat. Pertanyaannya ya kan Kak tadi. Kebenaran Kak, atas kebenaran. Penjelasannya akan panjang ya. Oke, kemudian kita lanjutkan setelah otak bagian, di otak bagian tengah itu juga ada yang namanya sistem limbik atau bagian yang meregulasi emosi, ya, mengelola emosi, memproduksi emosi. Di tengah sini ada namanya sistem limbik. Lalu kemudian di depan setelah ini sempurna terbentuk 3 sampai 5 tahun, baru kemudian di bagian depan, bagian frontal lobe itu yang terbentuknya baru sempurna itu di usia 7 tahun.
ya. Nah, sebetulnya yang membedakan kita manusia dengan makhluk hidup lainnya yang diciptakan Allah itu adalah karena kita punya bagian dari frontal ini bagian kognitif, bagian untuk berpikir. Tapi sebetulnya proses kognisi tidak hanya di bagian depan ya, dia mencakup seluruhnya, seluruh otak gitu. Nah, kalau dibilang kognitif itu ya berarti otak kita nih, proses yang terjadi dalam otak gitu. Tapi di semua bagian kita ini yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya adalah bagian sini nih. Ini ada bagian namanya prefrontal cortex, PFC. Itu yang disebut dengan akal budi. Itu yang nggak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Gitu ya. Nah, akal budi ini itu dia akan terus teraktivasi, akan terus hidup, akan terus punya nyawa gitu, punya ruhnya ketika semua bagian-bagian otak itu terintegrasi. Mulai dari bagian belakang, tengah, ya, bagian emosi itu dan juga kognisi gitu. Nah, ketika misalnya tadi kayak Kak Nana bilang, kok anak-anak itu ditanyain di soal ujian bagaimana cara menghargai orang lain, dia tahu jawabnya gitu ya, karena dia menghafal, ya, menghafal. Menghafal itu prosesnya ada di sini, di depan, di bagian frontal, ya, yang dia memproses informasi itu masuk, itu disimpan aja gitu, disimpan aja sebentar di hipokampus dan kemudian hilang. Jadi dia masuknya ke short term memory, ke memori jangka pendek gitu. Kalau dia melalui proses yang ada internalisasinya, kayak istilah Kak Nana tadi, ya, misalnya apa itu yang dimaksud dengan menghargai orang, misalnya gitu. Dikasih contoh ilustrasi misalnya. Katakanlah kamu pergi ke Papua, ya, kamu orang Aceh, kamu pergi ke Papua melihat orang dengan biologis yang sangat berbeda dengan kamu. Kulitnya lebih gelap, kemudian rambutnya ikal, keriting, ya, bahasanya berbeda, makanannya berbeda, makin meningkat lagi, agamanya berbeda, dan the way they live is very different from us. Sangat berbeda cara mereka hidup dengan kita, gitu ya. Di rumah mereka bisa jadi mereka pelihara anjing. Kalau dikasih contoh soal yang kayak gitu, ya, itu mereka tidak hanya mengaktifasi bagian depan otak, ya, tapi juga dari belakang nih, visual, ya kan? Pertama, di rumahnya ada anjing gitu kan, gitu ya. Orang Aceh di dalam rumah ada anjing, bagaimana? Ya kan? Kemudian mungkin dia akan terus teraktivasi, suaranya ada suara guguk dalam rumah gimana ya? Ada auditoriknya yang teraktivasi. Lalu bagian tengahnya, dia nggak bisa bahasa dengan bahasanya kita, berbeda cara berbahasanya, berbeda cara mereka berkomunikasi dan sebagainya lah gitu. Nah, di situ muncul mungkin emosinya, ya, emosinya muncul. So what should I do kalau kayak ketemu dengan situasi yang kayak gitu, ya kan? Terus saya harus gimana kalau ketemu dengan, saya harus studi banding ke Papua dan menemukan situasi yang kayak gitu, gitu. Dia baru akan berpikir, itu baru proses berpikir yang lengkap, bukan hanya menghafal. Ya, karena ada muatan emosinya di situ. Ya, ketika ada muatan emosi dan kemudian dia mengaktifasi proses berpikirnya, ya, dia akan berpikir, oh saya harus lihat dulu, saya harus beradaptasi dulu, ya, saya harus open mind dulu, ya, dan kemudian mungkin pelan-pelan saya akan bisa kasih tahu ke mereka bahwa saya beragama Islam dan di dalam agama saya binatangnya seperti itu saya tidak boleh sentuh. Bahkan air liurnya pun menjadi sesuatu yang tidak boleh kami sentuh, gitu kan. Nah, mungkin saya kemudian akan mencoba berdiskusi dengan mereka, dengan yang punya rumah. Itu mengaktifasi proses berpikirnya. Dan kenapa dia akan lengket gitu, ya, ingatan itu, ingatan bagaimana dia menyelesaikan masalah itu akan lengket di otaknya karena semuanya teraktivasi. Itu cara bikin soalnya. Bisa nggak? Gitu. Tapi kalau cuma ditanya gimana caranya respect terhadap orang lain, ya jawabnya normatif aja. Yang ada di short term memory. Kalau kita activate semua dari belakang sampai ke depan,
ya, memberikan soal seperti itu. Lengketnya di long term memory, memori jangka panjang. Tersimpan dengan baik di bagian otak yang namanya hippocampus. Hippocampus itu adalah bank data di otak. Sama kayak di laptop ada memori kan. Nah, di otak kita juga ada. Gitu, nah. Oke, bagaimana Kak Nana? Panjang jawabnya kan? Kalau nggak jelas nanti ada sesi khusus ya. Sesi khusus pribadi. Ini berapa SKS ini kalau mau kuliah? Oke, lanjut ya. Pertanyaan dari Rio Sukma. Ini pertanyaannya sepertinya mengulang tapi nggak masalah. Poinnya adalah mungkin lebih kepada misalnya kita benci sama Yahudi, emang jahat keturunan kaum itu sampai sekarang? Apa itu disebut rasis dan intoleran? Ya. Jawab ya. Pertanyaannya cuma jawabnya ya tidak kan gitu. Ya. 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 Jawabannya ya. Udah. Oke, lanjut ya. Dari Yoza Aminullah pertanyaannya, Kak, saya sangat tertarik dengan pernyataan barusan yang kita sering menyatakan maupun mengangkat isu rasisme. Jangan-jangan kita juga rasisme. Soalnya saya pernah ditanyakan kalian sering menggemborkan kejahatan HAM dan rasisme. Padahal kalian sendiri terkadang menjustifikasi pandangan atau sikap kepercayaan orang yang berbeda dari kalian. Bukankah itu juga bersifat rasis? Bagaimana menanggapi jika ada pernyataan seperti itu, Kak? Nah, itu dia ya. Rasis is not only in your mind. Gitu. Jadi rasism itu tidak cuman hanya karena dia ada di dalam pikiran kita. Tapi yang namanya rasisme itu ketika sudah ada produk perilakunya. Gitu. Kalau dia masih ada dalam pikiran kita aja, ya siapa sih yang nggak punya kayak gitu? Ya nggak sih? Gitu. Kan kayak tadi saya bilang, ketika kita jumpa dengan ras yang sangat berbeda banget dengan kita. Misalnya kita jumpa dengan suku Viking gitu, yang dari Norwegia gitu ya kan. Tinggi besar kayak raksasa gitu, apa kita nggak rasis? Ya pastilah dalam pikiran kita nih dia bisa nginjak aku nih. Bahaya nih orang gitu. Ya nggak? Pasti. Itu akan pops up gitu dalam pikiran kita. Tapi apakah kemudian kita menjadi intoleran terhadap dia? Ya, misalnya, saya nggak mau ada urusan sama dia, saya nggak mau ngomong, saya pokoknya tarik garis gitu sama dia. Nah itu rasisme sebetulnya. Tapi ketika dia masih ada dalam pikiran kita aja dan kita masih bisa kendalikan dengan cara apa? Cara open mind tadi, ya. Dengan open mind itu bukan berarti terbuka sebuka-bukanya loh, bukan berarti telanjang loh ya. Tetap punya boundaries. Gitu. Kalau kita open mind terus kita juga ikut ritual ibadahnya agama lain ya kan aneh juga ya. Ya nggak sih? Itu bukan open mind namanya. Kan kita setiap orang kenapa punya value, kenapa punya agama dan sebagainya kan karena kita perlu punya boundaries masing-masing, punya batas. Gitu. Jadi kalau dia dalam pikiran kita aja, itu menurut saya itu somehow adalah rasisme, tapi belum berbentuk bahaya. Kenapa? Karena belum sampai muncul manifestasi perilaku. Gitu. Cuman kita cukup harus aware loh. Kalau kita kayak gitu, kita harus aware juga. Apalagi yang tukang memperjuangkan anti rasisme gitu. Terus apa-apa pikirannya rasis duluan gitu ya. Susah open mind kemana-mana bawa penjara gitu ya. Susah. Ya gimana gitu ya kan. Nggak sesuai dengan, nah Anda sendiri berperilaku tidak sesuai, tidak konsisten berarti kan gitu. Ya kan? Jadi menurut saya gitu. Kalau udah sampai ke perilaku intoleransi itu dikeluarkan, ya kan? Ada manifestasinya terwujud misalnya kayak sampai mendiskriminasi orang. Misalnya Anda jadi atasan di suatu perusahaan, jadi bos gitu, ya, jadi direktur di rumah sakit misalnya. Kemudian bawahan Anda itu ada orang Aceh dan kemudian ada orang Batak, ya. Karena Anda orang Batak, yang orang Aceh didiskriminasi itu rasisme, gitu. Kan udah sampai ke perilaku intoleransi kan itu. Gitu ya. Oke. Baik, ini ada waktu 5 menit lagi dan ada pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak ya. Kapan berakhirnya badai ini? Baik, pertanyaan terakhirnya dari
Wah, ternyata karena 5 menit terakhir ada yang ngetik sampai panjang nih. Oke. Kita Email aja gimana? kita batasi 2 pertanyaan terakhir ya. Pertama dari Herlita Buni, yaitu bagaimana mengenal atau mengetahui ciri khas orang yang memiliki kepribadian tertentu yang berdampak pada timbulnya rasisme. Jadi kira-kira ada nggak ciri kepribadian tertentu yang memunculkan bahwa dia itu sebenarnya rasis? Mungkin dijawab dulu Kak yang ini. Ya. Biasanya rasisme itu dia melekat dengan beberapa jenis diagnosa gitu ya, beberapa jenis gangguan gitu. Salah satunya tadi yang disebutkan di dalam slide itu ya, yang punya gangguan kepribadian skizoid ya. Orang yang dengan gangguan kepribadian skizoid itu biasanya cenderung dia soliter, menyendiri gitu. Dia kurang bersosialisasi, kemudian apa-apa tuh ya larinya ke dalam dirinya sendiri, egosentrik. Tadi kan ada kan egosentrik, primordialisme. Egosentrik itu artinya larinya ke dalam dirinya. Semua hal tuh dipandang menurut sudut pandangnya dia gitu. Padahal sebagai manusia dewasa kan egosentrisme itu harusnya sudah selesai di usia anak gitu. Ketika dia remaja udah berubah tuh egosentrismenya harusnya ya. Dia sudah bisa pakai sudut pandang orang lain gitu. Nah, pada orang yang dengan gangguan kepribadian skizoid itu sudut pandangnya tuh menurut dia aja gitu. Kayak anak-anak umur-umur 10 tahun, 9 tahun yang masih kaku gitu cara berpikirnya. Jadi dia tidak bisa melihat kayak tadi tuh dia udah bunuh orang lain gitu, terus dia nggak peduli orang mau marahi, mau bilang dia rasis, mau bilang dia intoleran, dia nggak peduli dengan pandangan orang lain. Menurut saya itu yang menurut saya benar. Itu ciri-cirinya ya kayak gitu. Biasanya orangnya kurang mau bersosialisasi ya, lebih cenderung soliter. Tahu ya soliter tuh apa-apa sendirian gitu. Kurang mau bekerja dalam kelompok, nggak mau bersosialisasi gitu. Ya, kemudian ada yang lain, misalnya gangguan kepribadian antisosial ya, yang biasanya kalau antisosial itu dalam bahasa awam psikopat ya. Biasanya nggak punya rasa bersalah ketika dia menyakiti orang lain gitu. Atau juga bisa dengan orang gangguan kepribadian narsisistik. Narsisistik itu yang dia bisa merasa kayak tadi tuh yang Panglima PD tadi tuh loh, merasa dia, I'm everything gitu, saya tuh punya semuanya gitu ya. Nah jadi dan cenderung merendahkan orang lain, orang-orang narsisistik itu ya. Kalau kita mau bahas itu satu persatu, Dek, kuliahnya 1 semester. Mata kuliah kepribadian itu ya Kak? Ya, gangguan kepribadian. Artinya cukup banyak ternyata gangguan kepribadian ya Kak? Banyak. Yang bisa memunculkan perilaku rasisme itu tadi. Oke, ini saya persingkat aja. Yang terakhir dari Igma, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberi pemahaman mengenai rasis agar anak-anak tumbuh sebagai sosok yang mampu meminimalkan rasis dalam hidupnya? That's a very good question. Dan sebagai penutup ya kan? Ya kan? Pertanyaan penutup. Karena generasi penerus ya. Benar. Itu pertanyaan sangat bagus. Jadi kita memang benar-benar nanamin ground-nya dulu. Kalau kita mau buat kebijakan tentang menghilangkan rasisme, menghilangkan perilaku diskriminasi, buat ground yang bagus dulu. Dari mana? Dari sejak usia kanak-kanak gitu. Melihat bahwa kayak tadi pertanyaan yang Ikram ya, itu pertanyaan pembuka yang bagus dan ini penutup yang bagus. Gitu. Tadi kan Ikram bilang, apakah rasisme itu muncul karena ada banyaknya ras di dunia ini? Ya iya, gitu. Nah justru itu kita perkenalkan pada anak-anak kita bahwa yang namanya ras itu bukan ras Aceh aja loh ya, gitu. Ya kan? Yang namanya ras itu ada macam-macam gitu. Ada orang Afrika, ada orang Eropa, ada orang ini, orang itu, ya kan? Dan kita betul-betul perkenalkan. Kalau zaman sekarang kan udah gampang aja ya. Tinggal kita buka di YouTube channel, mau kasih lihat orang apa misalnya. Suku apa di dunia, suku Jepang. Ya udah tinggal search di YouTube, kasih lihat bagaimana budaya mereka, bagaimana mereka sehari-hari. Oh, beda ya sama kita ya. Sehingga anak-anak juga bisa lihat bahwa berbeda tuh nggak enak sih gitu. Tapi terus ada nggak yang samanya? Ada nggak hal yang sama? Pasti ada, karena kita sebagai manusia lahir itu pasti dengan ada fitrah yang sama, yaitu apa? Mutual respect.
bisa menghargai orang, ya kan? Justru punya hal-hal positif dalam diri kita. Keberagamaan aja itu kan hal yang sama sebetulnya. Itu semua manusia ya, kecuali orang-orang tertentu gitu ya, yang nggak sama. Nah, jadi perkenalkan, bikin groundnya dulu gitu, ya, bikin dasar pondasinya dulu bagi anak-anak itu bahwa ada segala macam jenis ras di dunia ini. Ada yang menimbulkan perasaan, wah hebat ya mereka ya, Amerika ya, keren ya, udah cakep-cakep, ganteng-ganteng, kulit putih. Terus ada ras yang tidak seperti orang kulit putih, mereka berkulit gelap gitu. Tapi lihat kehidupan mereka, anak-anaknya happy, bisa nyanyi, orang-orang Afro itu kan jago-jago nyanyi ya nggak sih? Ya. Gitu. Nah, jadi diperkenalkan yang positifnya, sehingga dari sejak anak itu sudah tertanamlah bagi mereka bahwa kita memang semuanya berbeda-beda ini di dunia ini. Tapi kita bisa beradaptasi dengan mereka dan kita tetap punya batasan, kita punya boundaries masing-masing. Dan itu yang kemudian harus dibangun mutual respect tadi, ya, menghargai satu sama lain. Udah itu sebetulnya, ya kan? Ya, artinya poin-poin itu diulang-ulang ya Kak. Tadi Iya, emang saya ulang-ulang terus. Adaptasi, mutual respect, ada boundaries ya, tiga hal itu ya Kak. Oke, bagaimana teman-teman kita ini ya pertanyaannya ya. Apakah ada sesi foto-foto? Sebelum sesi foto-foto mungkin gini, mungkin Kak Nana dulu nih, apa nih intisari yang bisa Kak Nana berikan sedikit untuk sesi pada kesempatan hari ini? Kayak bahasa cakepnya closing statement lah gitu ya. Gitu ya Kak Dara. Ya, closing statement Kak. Biar keren ya. Ya, tadi di awal kita sudah bercerita soal kasus dan dampak besar yang diakibatkan, termasuk betapa sulitnya mengembalikan kondisi itu ke seharusnya, gitu ya. Proses reparasi pemulihan itu begitu sulit. Perbedaan itu tidak mengapa, kawan-kawan. Jadi pembedaanlah yang menjadi masalah, gitu ya. Apalagi kalau pembedaan-pembedaan itu kemudian mendorong kita melakukan kekerasan terhadap yang lian atau kelompok yang lain. Begitu, Kak Dara? Ya Dara, apa closing statement? Kalau dari saya, terus terang sebetulnya kita harusnya ketika bicara rasisme itu tidak hanya bicara dari kenapa orang mengalami rasisme, tapi harusnya kita juga bicara dari aspek korbannya, ya, orang-orang yang merasakan gitu dampak dari perilaku rasisme itu. Ya, jadi tadi di awal Kak Nana juga sempat bilang bahwa ketika orang menjadi korban, tidak menutup kemungkinan dia akan kemudian menjadi pelaku gitu ya kan. Meskipun memang kalau kita lihat dari penelitian yang ada, kalau saya nggak tahu penelitian tentang korban rasisme ya, tapi kalau korban pelecehan seksual memang 30% dari korban itu yang kemudian akan menjadi pelaku gitu ya, dari penelitian seperti itu. Tapi kalau rasisme ini menarik untuk diteliti ya kan. Nah, tapi memang betul kenapa bisa kemudian korban itu menjadi pelaku di masa depan, karena apa yang dia alami itu tidak hilang begitu saja Kak Nana kan gitu. Dia tersimpan di dalam otak gitu. Tadi bagian yang saya sebutkan hipokampus itu bagian memori di otak, dia akan menyimpan dengan baik. Tidak ada jejak ingatan yang hilang ketika mengalami peristiwa apapun, mau positif maupun negatif. Apalagi peristiwa yang negatif, itu akan tersimpan sebagaimana adanya. Kalau itu tidak diproses dengan baik, maka akan mempengaruhi orang itu, sehingga dia akan muncul dendam, muncul kemudian stereotip juga terhadap orang lain gitu kan. Akhirnya perilaku rasismenya jadi berulang gitu loh. Ya, jadi multiple akhirnya. Dari orang yang melakukan rasisme terhadap dia, kemudian dia yang tadi enggak rasis jadi akhirnya jadi seperti itu. Akhirnya jadi multiple effect gitu ya. Atau kayak domino effect gitu. Nah, ini yang kita harus betul-betul antisipasi gitu. Apalagi
generasi muda kita nih ya Kak Nana ya, yang kita harus benar-benar jaga supaya mereka lebih bisa bertoleransi terhadap orang lain ya. Orang-orang yang bertoleransi, lebih bisa bertoleransi terhadap orang lain juga itu akan membuka peluang bagi dia kok sebenarnya untuk bisa menggenggam dunia. Karena kalau dia nggak bisa bertoleransi, gitu, gimana coba dia misalnya mau pergi ke Amerika, ya sementara dia rasis terhadap orang kulit putih misalnya, ya bagaimana dia misalnya mau jalan-jalan ke Raja Ampat, padahal itu tempat surganya dunia ya, gitu kan? Sementara dia rasis terhadap orang Papua, gitu kan akhirnya menutup peluang-peluang itu kalau dia intoleran, ya. Jadi ketika kita lebih bisa bertoleransi, itu akan membuka peluang-peluang yang lebih banyak untuk kehidupan kita sebenarnya, gitu. Jadi buat apa sih rasis? Itu closing statement-nya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Yulia tadi closing statement-nya, bahwa ketika kita toleransi maka akan membuat peluang lebih banyak ya buat kita bisa beradaptasi, berinteraksi dengan orang lain. Jadi pengenalan akan perbedaan juga harus ditanamkan sejak dini ya untuk mengurangi, meminimalisir rasisme ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat waktunya pada kesempatan sore ini. Boleh dibuka videonya, kita mau foto bersama. Silahkan host memandu. Hitung 1, 2, 3 sebelum kita senyum Pepsodent. Teman-teman di sini boleh dibuka videonya. Tunggu, kita buka beberapa video nih. Oke, udah semua? Udah. Hitung 1, 2, 3 ya. Oke, bentar doa. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih buat Abang host. Makasih semuanya. Atas kesempatannya. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih buat Kak Nana Kontras untuk penyelenggaraan kegiatan ini, sering-sering ya ngajak-ngajak psikolog klinis. Oke, selamat sore teman-teman semua. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yulia. Belajar banyak. Kami juga. Ya. Jadi dapat pengetahuan baru luar biasa.